Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini akan membahas tentang amalan yang menjadi penyelamat dan penerang di alam kubur. Simak video ini sampai selesai, agar kita terhindar dari azab kubur dan mendapatkan nikmat kubur. Amin ya robbal alamin. Namun bagi sahabat beriman yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like dan komen, agar channel ini bisa berkembang dan berbagi ilmu terus. Alam kubur atau alam barzah adalah gerbang atau dinding penyekat antara alam dunia dengan alam akhirat. Dalam Islam, alam kubur merupakan tempat di mana manusia diminta pertanggungjawabannya atas segala amal perbuatan yang telah dilakukan semasa hidupnya sampai datang hari kiamat. Tidak ada satupun manusia yang dapat lolos dari peristiwa alam kubur ini setelah kematian. Di alam kubur terdapat dua macam balasan yang akan diterima manusia, yakni nikmat kubur dan siksa atau azab kubur. Nikmat kubur adalah kenikmatan yang didapat oleh manusia di alam kubur dalam bentuk kesenangan dan terbebas dari azab. Sementara siksa kubur adalah siksaan yang didapatkan oleh manusia atas perbuatannya selama di dunia. Hal ini seperti dalam hadis Nabi, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati, ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika ia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya, dan jika ia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak sampai Allah membangkitkan kamu untuk menempati di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya liang kubur adalah awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat dari siksaannya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam." Hadis riwayat Tirmidzi. Cara terbaik bagi umat muslim dalam menyiapkan diri untuk menghadapi kematian adalah dengan bertakwa kepada Allah dan mengerjakan amalan-amalan soleh. Berikut adalah beberapa amalan yang dapat menjadi penyelamat dan penerang di alam kubur, yang perlu dikerjakan umat muslim, antara lain. Yang pertama, memelihara sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena sholat merupakan kunci utama dalam agama Islam dan merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat akan menjadi cahaya di alam kubur bagi orang yang mengamalkannya. Hal ini sesuai dalam hadis Nabi, sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat hadis yang lain, diceritakan bahwa Rasulullah sholat jenazah di dekat kuburan seorang tukang sapu masjid. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya, kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya dan Allah meneranginya untuk mereka dengan sholatku atas mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, membaca Al-Quran. Amalan selanjutnya sebagai penerang kubur yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dan pedoman bagi umat Islam. Banyak membaca Al-Quran akan mendatangkan keutamaan, antara lain, pertolongan di hari kiamat, cahaya di dalam kubur, dan perlindungan dari siksa api neraka, seperti sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikut ini, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur yakni dengan bersedekah. Memberikan sebagian harta atau tenaga serta pikiran yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan, merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Sedekah dapat menjadi penerang di alam kubur dan juga menjadi penolong dari siksa kubur. Sedekah juga termasuk amal jariah yang terus mengalir, bahkan setelah kematian.
Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, sedekah akan memadamkan api siksaan dalam kubur, hadis riwayat At-Tabrani. Yang keempat, doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim yakni doa dari anak yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa ketika seseorang meninggal dunia, semua amal perbuatannya terputus, kecuali 3 hal, yaitu, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak soleh untuk orang tuanya, hadis riwayat Muslim. Yang kelima, membaca doa selamat yang dibaca saat tahiyat akhir atau sebelum salam. Seperti dalam hadis Nabi, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 perkara, yaitu, dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan fitnah setelah mati, serta dari fitnah Al-Masih Dajjal, hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keenam, membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa, membaca surat Al-Mulk secara rutin sebelum tidur dapat menjadi pencegah dan penyelamat dari siksa kubur. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghindarkannya dari siksa kubur dengan surat tersebut. Hadis riwayat An-Nasai. Selain itu, surat Al-Mulk akan memberi syafaat kepada seorang muslim di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya satu surat di dalam Al-Quran memiliki 30 ayat, yang dapat memberi syafaat kepada pembacanya hingga ia diampuni, yaitu, Tabarakallazi biyadihil mulku, yaitu surat Al-Mulk, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3776. Yang ketujuh, memperbanyak zikir. Seseorang yang mengerjakan zikir secara sungguh-sungguh dan merasa hina saat di hadapan Allah, niscaya ia akan memperoleh keutamaan berzikir, sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut. Rasulullah bersabda, maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi Rajamu yaitu Allah, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas atau perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu. Lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu? Para sahabat yang hadir berkata, mau, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, zikir kepada Allah yang maha tinggi. Hadis riwayat Tirmidzi, karena orang yang selalu berzikir akan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir akan menjadi cahaya bagi seseorang yang mengamalkannya di dunia. Ia terhindar dari kesempitan liang lahat dan mendapat penerangan di alam kubur. Demikianlah tadi amalan yang menjadi penyelamat dan penerang di alam kubur. Semoga kita selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah untuk bekal di akhirat nanti, dan menjadi sebab dimasukkannya ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.